dari budaya positif adalah kebiasaan yang baik. Dan kita akan coba terapkan atau wujudkan dalam setiap pendidikan, khususnya di SMA Negeri 20. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan yang pertama, ini bisa ditanggapi. Pertanyaan yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju? Atau ada yang tidak? Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Yang tidak berapa orang? Oh, baru aja. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tidak. Oke, kita dulu. Yang kedua, pemberian hadiah akan meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Ada yang tidak setuju? Kayaknya setuju. Oke. Yang ketiga, seorang guru harus memberikan solusi bagi permasalahan siswa. Ya. Setuju banget ya. Yang keempat, seorang guru harus berperan sebagai teman untuk siswa. Setuju. Setuju juga. Kalau teman kan berarti kalau salah ditutupi, rumah celok, di luar kosan kan teman. Lalu pas dari itu pokoknya guru harus berperan sebagai teman. Ini pertanyaan pematik dulu. Apakah jawaban yang kita sampaikan tadi sesuai dengan apa yang disampaikan nanti dalam materi budaya positif? Mungkin waktunya bisa 3 jam, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa konsep. Kita coba dulu kupas apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai itu bisa sesuatu yang disepakati baik itu agama, norma adat, ataupun peraturan sekolah itu sendiri. Kita ingin budaya positif ini terwujud di sekolah kita. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru. Kita dalam mengajar siswa pun harus punya visi. Membayangkan siswa di depan kita kira-kira apa yang kita inginkan si siswa ini nanti di masa yang akan datang. Maka sebagai ilmuwan, sejarawan, ahli hukum, dan sebagainya. Itu harus dimiliki visi ini oleh para guru. Kemudian yang mengandung nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Budaya positif ini kenapa harus kita tanamkan? Ini sebetulnya amanah dari kurikulum baru, kurikulum merdeka. Jadi kita harus pahami apa itu budaya positif. Kemudian yang akan kita pelajari ada 6 kali ini. Konsep inti untuk menciptakan budaya positif yang pertama disiplin positif. Kita akan bahas teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dan ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 positive control, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ketika Bapak Ibu sudah menguasai ke-6 konsep ini, maka insya Allah kita bisa menjalankan step demi step budaya positif yang mudah-mudahan kita bisa wujudkan di SMA Negeri 20. Baik. Sekarang kita coba apa dulu namanya simulasi. Judulnya cobalah buka. Maka Bapak Ibu di aos.
tapi hanya menghindari hukuman, itu levelnya masih di bawah. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan naik, tapi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka inilah yang diharapkan juga ada pada murid. Kami murid masih ada di level 1, kita belum tuntas mendidik. Oke, sudah berikan hadiah penghargaan, sudah naik, bagus. Ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Di sini konsep ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, berdakwah untuk menyampaikan kebenaran dan nilai-nilai kebajikan bagi supaya dia sadar. Anu ayeuna mah kurang eta barudak kami di kelas ibunya. Kami ditaruh hari tadi sholat subuh tuh, sholat subuh hanya beberapa orang. Mana itu teh wajib untuk sholat teh kumaha kafir. Dia belum punya ini kesadaran nilai-nilai kebajikan norma agama, dia belum masuk. Bahkan tentang sholat kita memberi hukuman deh. Nah ya, anu sholat diberi hadiah di level 0. Nah, padahal tadi beriman dan hiji ya teh, hiji level hiji oke acan. Menurut saya mah Bapak Ibu, yang pertama asal sholat subuh. Ayo nama menyalirkan kemarahan sih, buat dulu gimana? Itu cara Bapak Ibu untuk meningkatkan kedisiplinan dalam hal ketakwaan. Ini tujuan kita Bapak Ibu. Lanjut. Untuk menilai kenyamanan. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Tingkat terendah besarnya orang yang motivasi perilakunya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tahu yang beralasan. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Kami Bapak Ibu naik motor nganggo helm, tujuan nganggo helm teh naon? Untuk menjaga keselamatan. Kan aya motivasi nanti yang polisi gitu, helm masih tingkatan mana? Jadi tingkatan motivasi terendah. Kalau motivasinya takut hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Ini juga masih belum cukup tingkatan kita yang ketiga tadi. Jadi kalau disimpulkan bagaimana menentukan motivasi intrinsik? Ini pun pertanyaan Bapak Ibu. Sebagai seorang guru saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan tersebut? Apakah datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Berarti kalau yang pertama itu hanya menghindari hukuman, atau karena ingin disebut berprestasi, itu berarti tujuan kita ingin diberikan imbalan atau penghargaan. Tapi yang bagus adalah kenapa kita datang tepat waktu? Karena kita menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri, dan menjadi teladan bagi murid ini. Berarti sudah menghargai nilai-nilai diri sendiri. Itu hasil dari kesadaran. Itu yang bagus. Ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu? Bisa dibaca? Ini maksudnya apa? Berarti pernahkah kita berbuat kesalahan dan disengaja ya? Ya. Apa prinsip-prinsip yang Bapak Ibu perjuangkan dan lindungi sehingga kita melakukan perbuatan yang menurut orang lainnya salah, tapi menurut kita benar? Pernah gitu kan ya? Tadi contohnya misalkan siswa dilecehkan tuh, dibully mungkin suatu saat melawan dengan cara yang sama. Dia mungkin menurut orang salah, tapi inilah yang harus saya lakukan karena saya juga membela harga. Itu yang terjadi. Datang guru nyare ke, jadi gue bertentangan.
pura-pura cara kita itu dihukum ini sampai, padahal dia sedang menjaga harga dirinya. Ada lima kebutuhan dasar manusia yang itu harus kita perhatikan, masuk pada murid. Murid kalau di rumah kurang kasih sayang orang tua, biasanya di sini caper. Nah, datanglah kita sebagai orang tua untuk memberikan kasih sayang yang belum dia berikan di rumah, yang belum dia dapatkan di rumah. Dia kekeringan kasih sayang, berikanlah kasih sayang. Jangan sampai dia mencari kasih sayang kepada teman sebaya, buah-buahan dia. Dapatkan kenyamanan. Jadi mindset kita harus diubah sekarang, bahwa tidak ada siswa yang berbuat salah, tapi mereka berbuat salah karena punya tujuan yang mereka anggap itu benar. Anggapan-anggapan inilah yang harus kita buat menjadi anggapan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ima lepas harus kecil alasan sampai ke itu jujur. Naon tadi itu jujur teh sami salah orang munafik, ayat yang munafik salah sudah ada kadzaba. Al munafiquna finnar sampai ke Islam benar tuh jujur teh. Anu jujur teh sama-sama orang munafik mah di neraka tempat. Sadar. Berarti itu benar kan kita eta. Jadi nanti dia akan mengontrol dirinya sendiri untuk selalu berbuat jujur, berkata jujur. Itu yang terjadi. Ya maka orang bentennya, ngomongnya kepanggil tadi CCTV, dihukum udah. Tapi tidak mau menyadarkan dia, tapi yang ada kebencian. Itu yang terjadi di kebanyakan kita. Ini yang harus kita ubah. Baik Bapak Ibu, ada restitusi 5 posisi kontrol pada guru. Bapak Ibu ada di mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Teman. Kita akan coba teman teh kumaha. Penghukum. Salah, hukum. Teman. Membuat merasa bersalah, jelas salah ya. Jadi membuat salah nuduh salah lepas masalah dituduh dihukum di depan kelas. Wah, begini berarti. Nah, bikin salah. Memantau. Memantau spionase umurnya. Dengan komentar kasih kamu pikir. Dari hortosan dihukum teh. Apa sih komentator ini? Eta pemantau. Teman yang betul itu mana? Kita akan coba ya. Sebelum ke sana, posisi guru yang manakah berdasarkan kurikulum merdeka? Kita akan coba cari. Nah ini cara menunjukkan kesadaran, dikasih tahu caranya ini. Untuk menunjukkan kesadaran, dikasih tahu caranya. Yang pertama, stabilkan dulu identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang kita sampaikan kepada anak. Ketika anak merasa dirinya dipanggil, kan besok BP kosion nyari aja guru yuk, guru BP nyari senawan. Nah, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Oh, jadi tenang udah deh. Jadi saya itu masih benar walaupun salah gitu. Karena itulah manusia, tempat salah. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Nah itu bisa ya, bisa di saya pelindung. Inilah kenyamanan yang dibutuhkan, stabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Sampaikan. Seperti di kantin lempar-lemparan baru dapet, kayak guru melambung, blok kena guru. Kan itu pasti guru yang lain, itu sopan atau penghargaan dipanggil ke BP. Harus dipanggil ke dia. Karunya sampai ke gitu nya biasa. Tenang. Yang 5 tempat kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukannya ini. Salah satu yang kata-katanya bisa banyak PR gitu. Terus validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan yang kenapa melakukan itu. Iya Pak, jadi abis itu nunjuk dulu, kamu paksa gitu. Kalau tahu lemparan, itu yang dituduh
itu bukan pada anak kesenangan. Tapi apa yang menurut kamu kira-kira ada yang salah? Jadi pas lempar-lemparan karena guru gitu malah kamu guru deh. Tapi kamu pas melakukan itu senang ya? Oh, senang sekali. Itulah masa-masa yang kita di sekolah. Jadi kalau kita lulus, kita hanya bisa mengingat teman-teman kita sudah jauh nggak ada. Jadi yang diberikan kepada mereka itu memvalidasi tindakan yang salah. Dia salah, tapi dengan cara yang baik kita sampaikan. Dia sendiri yang menyatakan itu salah. Jadi rasa senangnya bagus, kita bisa bercengkrama dengan teman-teman, bercanda. Tapi ada satu hal yang harus diperbaiki apa? Ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tadi. Rasa senang tadi selain lempar-lemparan akhirnya mengganggu orang lain, tidak menghargai orang lain. Dia sendiri yang menjawab. Dirinya teh. Foto secara sehat bro. Misalkan belum putus itu dengan nenek gue KBT. Itu di sini biarin sampaikan. Bahkan sebelumnya tenang, sebelumnya saya semuanya ngumpul seluruh biasa. Kedua, validasinya bisa. Gimana pas dulu tuh bebas pak, asap puas gitu, dan diledek wae terus nama Joko santai. Ngomong mesti kayak tahun ini namanya. Dulu tuh di nahate terus cuma sudah dendam gitu. Bagus. Itu berarti kamu punya nilai menjaga harga diri. Tapi satu, masuk. Kira-kira ada nggak yang salah dari tindakan kamu? Jadi kan harus ada yang salah. Pak, cuma nonjok gitu daerah teh. Bakal dia bakal anjir dari satu plus. Kira-kira ada nggak yang lebih baik yang bisa kamu lakukan daripada melakukan hal demikian? Kalau dia punya pemahaman yang bagus tentang agama, ya sebetulnya Pak mau apapun orang berkata menghina, saya mah sabar kita dapat. Jadi pahala dosana, tapi bercanda pahala kami dibagi, bagus itu berarti. Tapi kalau belum punya pemahaman itu, justru disitulah fungsi kita sebagai guru. Masukkan nilai-nilai positif kepada dia. Nah ini direstart ulang, paham bagus. Jadi ke depan kalau ada yang seperti itu gimana? Saya akan coba lebih baik lagi harus begini. Oh bagus, saya akan tunggu komitmen kamu karena kamu jadi lebih baik. Jadi belum misalkan itu jadi tidak ada kata-kata bersalah dia ibu gua bicara yang gitu, oh ditunjuk. Itulah model segitiga restitusi. Tidak ada siswa yang salah. Namun dia melakukan kesalahan itu proses menuju kesempurnaan dirinya. Indah ya. Kadang kita dalam diri agar mereka keluar emosi kita hati-hati juga pengendalian diri. Karena ketika ya cara kurang suara, merdeka itu masih menjajah ya. Jadi kembali ke sini sedikit karena yang juga penting untuk dijalankan mulai besok. Kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang. Ini harus dimiliki oleh siswa. Kalau dia kurang kasih sayang, berikan kasih sayang di sekolah. Oh, bimbingan bu ya. Lanjut ya. Kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Dari mulai kebutuhan biologis, kesehatannya, rumah, makanan, ini harus dipenuhi. Siswa masalah pada di mana agak belajar. Ini harus diperhatikan. Jadi sebetulnya guru itu sebagai PP juga bukan hanya PP, guru harus bisa masing-masing guru. Yaitu PP. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini Bu, yang penting ini. Kalau kasih sayang bisa lah. Tapi kadang ada siswa yang sudah dicap paling bandel, paling bergajul, mesti dianggap kurang. Akhirnya muncul
pembangkangan yang dilakukan karena mereka tidak merasa diterima bila dilirik oleh kita terus orang ngelakuin kita terus goreng 5 tahun orang ini yang terjadi. Dia butuh penerimaan. Orang paling arwah maka tadi terus yang nggak goreng kayak terjadi mau masuk ke maya orang di PKEWA. Jadi semua itu mereka adalah para juara. Semua untuk mencapai kesimpulan mereka berbeda-beda. Itu yang harus didasari dalam pendidikan mereka. Terus penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi mereka harus diakui keterampilannya, prestasinya didengar. Itulah bentuk penghargaan kepada dirinya. Yang diabaikan. Terus ada lagi kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Mereka butuh kebebasan, tidak bisa dikekang. Yang tadi, mereka adalah manusia merdeka yang bebas menentukan pilihan. Tidak ada hukuman, tidak ada paksaan, intimidasi. Dan setiap kita butuh kesenangan. Ini pun mereka cari di sekolah kesenangan. Nah sekarang 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu ada di mana? Kita lihat. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi dihukum itu lebih baik dengan fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Wah dicari bisa yang verbal atau ini kan seolah kita sudah menjudge dia salah dan akan buruk penerimaan dia. Berarti boleh ya kita dalam kondisi sebagai penghukum dalam kurikulum merdeka tidak disyaratkan, bahkan ini dihindarkan sebagai penghukum. Sekarang membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keringan. Kalau tadi biasanya kasar, nyarek emosi, mana teh, biasa diatur apa goreng. Buat merasa bersalah lembut bilangnya, lambok, tapi nyalakin, nyelekit. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keringan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman justru. Rasa bersalah, rendah diri, kata-kata yang keluar. Sebetulnya ibu sangat kecewa sekali. Itu kan sudah menunjukkan kita udah kecewa. Itu tidak boleh. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba? Kalau orang tua tahu kamu berbuat begini, ini boleh atau tidak ini? Ini membuat merasa bersalah berdasarkan teori ini kita salah, membuat siswa merasa bersalah. Ibu mau yang dibuat bersalah? Nah, itulah mungkin murid dipanggil. Kenapa dia dipanggil orang telat baik? Merasa bersalah kalau dibuat merasa bersalah. Tidak begitu jalannya. Nah, ini teman. Apakah teman juga boleh? Jadi plus minusnya. Ayo bantulah dari bapak ya, teman ya. Ayo ingat ya, ayo. Bantuan bapak. Ayo teman. Ya sudah kali ini aja ya. Dibantu bereskan. Karena teman tugasnya diberesin gue. Udah teman jadi teraya naonnya teraya. Ya, jadi anak merasa kita temannya. Saya biasa. Tercambung. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa.
mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan para peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Guru piket, biasanya skor ya. Posisi ini akan menggunakan stiker sesuai catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah ini yang diminta itu di sini kita harus dalam posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kolaborasi. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi mendukung, mempersilakan murid untuk menjawabkan fasilitatornya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Kadang kita jadi posisi teman boleh, jadi pemantau tidak masalah. Bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, lagi-lagi merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, nah ini apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi apakah ada bentuk perlindungan, membuat rasa bersalah, dihukum? Tidak. Itulah manajer. Penghukum biasanya ada suara tinggi, membuat rasa bersalah, memelas tapi kita menyalahkan. Teman, ini namanya contoh ya, contoh. Yuk, di-share ke kontennya. Karina studi ada contoh ya Bapak Ibu, misalkan ayah siswa terlambat datang ke sekolah pakai sepatu putih. Kalau penghukum datang siswa langsung dihukum, kemana dihukum? Kalau buka sepatu langsung masuk kelas, itu efeknya apa? Ada siswa yang malu keluar pas istirahat karena itu pakai sepatu, ya itu yang menjadi efek. Dan ketika siswa dihukum tadi, dia ingin menyampaikan sesuatu alasan dia kenapa terlambat, kenapa pakai sepatu putih. Tapi karena tindakan kita sebagai penghukum, kita mau tahu hukum, jadi poin pelanggaran, kepastian poin pelanggaran. Nah yang betul itu gimana? Dia terlambat, boleh mungkin diberi poin, masuk kelas, diizinkan panggil. Caranya gimana? Dalam rangka memanggilnya, sampaikan proses ini. Tiga restitusi yang tadi. Dari mulai menstabilkan identitas. Katakan seperti yang tadi rujukan ini. Kalau tidak salah, kita yang lain itu banyak yang terlambat. Jadi jangan merasa bersedih. Berarti kamu baru sekali kan ini doang. Jadi kita justru jangan membuat dia bersalah. Justru menjadi sebagai sosok yang memberikan motivasi. Itu yang terjadi harusnya. Setelah itu, kamu tahu nggak? Atau punya informasi lagi yang ingin kamu sampaikan tentang keterlambatan kamu? Jelasin lagi ya. Ya Bu, tadi itu saya buru-buru karena takut terlambat karena bangunnya kesiangan. Buru-buru takut terlambat, sepatu nggak dilihat warnanya putih, pas sadar-sadar di sekolah, terus sepatu putihnya datang sama saya takut gitu. Karena kita bisa melihat dia itu
yang bagus itu sebagai manajer, kok bisa kesiangan yang tiba-tiba apa? Yang itu waktu, ini baru kita mencari masalah sebenarnya. Nah, yang dua kurang ini masalah. Lalu kita menyelesaikan pada terpusat pada titik masalah, tepat sasaran. Masalahnya tidur malam. Lalu sampaikan, kamu tahu efek tidur malam? Penjelasan itu mulai sekarang. Gimana nanti rencana kamu ke depan? Ya bu saya kapok, pulang tidur malam lagi. Itu yang muncul yang bagus. Jadi saya tidak akan tidur malam lagi. Saya akan mencoba mengatur waktu saya supaya saya tidak kesiangan, saya malu, saya gak enak dan sebagainya. Ya bagus. Punya solusi sendiri. Bapak apresiasi, bapak tunggu, mudah-mudahan kamu bisa melakukan. Enak. Itulah yang harus dilakukan pada cara kita untuk segitiga restitusi. Mungkin itulah maksud untuk menumbuhkan budaya positif kepada anak. Kalau yang boleh diteruskan habis. Ada satu konsep lagi, nah ini kalau mau dibahas sedikit boleh, hukuman dan penghargaan, karena dua-duanya negatif ya. Yang bagus itu konsekuensi dan restitusi, bukan hukuman. Bahkan penghargaan pun kurang baik. Hukuman menyakitkan, tapi kalau restitusi pilihan. Mereka yang memilih konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi jangan menggiring anak untuk punya identitas gagal dengan hukuman. Tapi bagaimana dia punya identitas sukses. Ini yang diminta dalam hidup mereka boleh dilakukan konsekuensi yang bagus tambah dengan restitusi. Konsekuensi nanti beda dengan hukuman. Misal hukuman orang terlambat lari berlebihan 5 keliling bersihkan WC, itu hukuman yang tidak ada aturan tapi bebas, bisa bebas kurang dan hukuman dan tidak menyenangkan. Tapi kalau konsekuensi apa? Tata tertib yang sudah disepakati oleh anak dan guru dan dia melanggar, itu konsekuensi dia, dikasih poin-poin pelanggaran, itu masih konsekuensi nanti, bukan hukuman. Beda ya, itu masih diperbolehkan, itu termasuk dalam ranah identitas sukses. Lebih bagus lagi, kamu berjalan bagus lah ya, ada poin pelanggaran. Lebih bagus lagi, wali kelas harus bertindak dengan cara segitiga restitusi. Panggil, cari tahu masalahnya, kenapa dia selalu melakukan pelanggaran itu, biarkan dia mencari solusinya sendiri dan hargai dia, support dia. Itulah wali kelas. Harus bisa menggunakan cara segitiga. Ya, sebenarnya bukan yang wali kelas, setiap guru di kelas kalau ada pelanggaran, itu yang harus kita lakukan. Ya, yang menarik di yang terakhir ini apa ya? Nah ini kita cek. Catat 100 kali di buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hari ini lapangan. Hukuman. Bersihkan coretan di buatnya di meja. Hukuman. Konsekuensi dia ya. Boleh diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Bagian kertas tugas teman yang kali coret-coret. Konsekuensi masih diperbolehkan, aturan yang disepakati kalau dia melanggar. Inilah konsekuensinya. Sesuai kesepakatan kita. Timur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Boleh diminta bertelanjang. Wah, kaki. yang kaki tidak menggunakan sepatu hitam. Berdiri di kelas karena sambil mengangkat kaki karena tidak bisa jawab. Kalau kakinya dua hukuman. Mustahilan. Bersihkan tumpahan air di meja. Gelas 10 menit istirahat. Jangan lupa jangan mengangkat kaki. Konsekuensi. Duduk di bangku di lapangan atau jam istirahat tidak diizinkan bermain pada kriket karena hasil dari teman. Nah, ini
Dan itu sangat dihindari. Ada yang penting deh gimana ya? Baca bagus. Baik, mati baca kalau ibu. Ini penghargaan yang sebenarnya. Ini yang harus kita penghargaan. Nah, kita mengingat untuk penyampaian diseminasi budaya positif yang bisa diberikan untuk kita bisa memperbaiki budaya disiplin kita di sekolah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Atau sebelum ditutup ada pertanyaan atau ada pernah kejadian apa yang belum tahu jawabannya, punya konflik dengan siswa apa, kalau pakai cara itu bagaimana solusinya, bisa yang paling harus oh enggak cerita tentang Erpan Pak. Kita ingat acara masalah solusinya. Erpan kan sekolah. Tiap hari berbalik deh. Dan sekolah Erpan. Jadi kalau sekolah menurut alasannya sakit izin sampai dia kalau sakit mungkin nanti ada hukum itu kan sekolah. Ini kan dia bisa menolak. Aku mau orang tidak mau nelfon ada sakit, tapi Erpan kasih dari kamu. Gua tidak kuat dari sama Abite. Kalau itu tentu langsung sangat. Mama nelfon ibu, mama ibu depan Dogi. Oh it's not, nelfon kan? Nelfon. Nelfon nanti bisa Kak Etang. Ayah baru 2 kali. jadi tentunya Nelfon kok bisa diangkat. Apa aja berubah. Begitu langsung kita ini ya jadi untuk menyelesaikan masalah ini langkah tadi komunikasi, silaturahmi, cari tahu dulu sebetulnya masalahnya di mana, akar masalahnya. Kalau memang bukan karena kesehatan, cari tahu yang lain. Kalau misalnya yang dulu tidak boleh ditulis sakit, ini di mana? Jadi nanti akan berlaku apa sekian ini nggak bisa naik karena kita batasi 1 semester 13 kali doang apa? Kemarin kita dari sakit kemana sakit berapa? Kalau sakit belum tersirat, tapi kalau misalkan sering tuh ingatnya sebulan penuh misalkan itu 1 semester sebulan itu yang apa ya? Sakit kasusnya. sakit izin loh dia mah yang sebulan itu apa 1 tahun. Jadi kalau sakit misalkan 2 kalinya berarti 1 tahun 2 bulan. Jadi kalau ada 1 semester sebulan doang batasan. Total sakitnya sebulan. Sampai 30 hari itu nih 1 semester harus sebulan sakit. sabar sakit Harus maksimal sakit. Izin dan sakit Sama. makanya itu bukan apa sampaikan bu nah, kalau itu karena kemalasan itu yang konsekuensinya pidana itu langsung oh itu pengawasan jadi tapi ketika itu misalkan ada di itu harus cari tahu apa masalah dulu sebelumnya
harus dijadikan naon ya. Rasa bulu Sahabat dulu Bu dengan orang tuanya, jangan sampai ada jarak yang kita ya tidak bisa masuk lah. Penjelasan. Besti Ada nomor satu aja, Biasa pas ngabesti mah no bisa aja. perhatian ya orang tenang air maka jadi salah rumah di aku tadi beda walaupun mereka nama WA soalnya ukur WA Google paling voice note makanya jadi tidak sesuai dengan prosedur maka udah menawarkan mana ini bakal Jadi mah ya indikasi berbohong, tidak sakit, orang bicara supaya dia sok main aduh hayang tapi foto bukan oh jadi abi terbukti ya abi tinggal pak abi kan ini ayah aku harus itu mau saya juga kan dilihat minatan bakatnya ya jangan diganggu ada beda ya pas kita mah ayam bagus na ayam usaha ayam dari tujuan Diarahkannya kalau dia memang senang tukang atur ayam, didik dia menjadi pengusaha ayam baru. Wah tuh sami-sami kan siapa? Ya terlepas dia pada gabungan atau itu kan, kita namanya siapa ini pada abi bincang. sama saya kan maka nanti bupati SMP nanti deh pendaftarannya riwayat SMP bilang SMP gitu Pemerintah memang tidak sakit, kalau kita sudah menemukan akar masalah, enak Bu menentukan solusi, memberi solusi. Jadi Abi meninggalkan tadi teh karena risiko belum dilakukan, komunikasi intim dengan orang tua susah belum terjadi. Terus kita pun belum tahu karakter orang tuanya, bagaimana ayahnya, ibunya, atau dia termasuk keluarga yang harmonis, atau ekonominya mampu, atau apa yang terjadi. Nah, itu dulu. Itu kan seperti fenomena gunung es. Kita tahunya puncaknya doang, mungkin masalahnya banyak sebetulnya. Atau mungkin karena ekonomi dia itu kerja, nggak apa. Itu semua harus kita cari tahu dulu. Makanya fungsi psikologi melihat kondisi sebenarnya di rumahnya itu gimana dia itu yang dilakukan. Kalau psikolog biasanya korban saya rokan bom ya abi kan namanya harus ada komunikasi acana hanya abi komunikasi sampai karena serius pesan sampai tempat itu kayak mau jeung mama tapi kan itu masih kan teman-teman HP mama sehari kan saya pasti itu mama kan ayah tidak buka SP ayah abi tidak ada HP ibu cuma ada gitu jadi orang pada yang menjalin komunikasi mana teman dekat di daerahnya itu Asep soalnya gitu lalu hayang ciri ibu suka Asep di diskorsing harus Evan suka jadi itu jangan pas dibiarkan. Iya. Cari tahu saudara. Ibu tadi menurut ibu nanti Abi harus tahu apa sebenarnya yang terjadi pada ibunya. Berarti kan kena komunikasi silaturahmi. Kedua, sering sakit. Berarti tugas kedua, betulkah dia sebetulnya
sering Ya, sakit. apa di bunuh di kita teh ya. Gangguan ibu. Terus Izin oke. sakitnya ini kalau benar ini diam kan, atau dia memang tidak punya uang sehingga dia enggak. Jadi banyak kali kalau dia tidak sakit berbohong, terus posisi orang tua tahu tidak. Atau kalau tahu misalkan kok dibiarkan, mana posisi orang tua dalam memilih. Tadi terlalu berlebihan memberi kasih sayang, lima kebutuhan dasar tadi akhirnya berdampak kita bu anu abi bakal dilakukan belah dari tahu keluarganya Punya orang tua ada itu saya bilang. ibunya sama salah yang tadi membela terus sakit kuatnya harus itu harus dipastikan Karena sih harus satu serangan sakit dokter. kan belum tentu kan ibu kita curiga itu dipastikan sakit enggaknya Ya, sudah kira di tes cek kesehatan. jadi datang ke rumahnya silaturahmi ngobrol yang banyak sampaikan konsekuensi hanya punya batas tidak masuk itu 1 semester 1 bulan karena sakit dan izin bayangkan kami lampung bisa bulan dalam 1 semester ayah rapat guru untuk kenaikan kelas kami naik kelas dan jadi orang kamu atau kita dan dia konsekuensi dari Nyampe tak gitu. jadi tapi bu jangan disampaikan kalau cuma ke anak itu orang tua yang pasti Iya. karena orang tua memegang kendali anak jadi menurut Abi setiap masalah anak justru harus dilibatkan Orang tua. tidak boleh tidak Iya. oke masalah anak yang kecil kita langsung diskusi dengan anak bagus hasilnya tidak ada orang tua yang kecil-kecil tapi kalau yang besar-besar misalnya yang tidak bisa selesai orang tua itu adalah pakar yang utama yang harus belajar untuk membicarakan masa depan anakmu loh itu dia anakmu Iya. istilahnya itu yang beras tapi ditutup-tutupi kesalahan Oh, yang ada di apa saja lagi ya? Bukti lagi cik we. Karena buku, yo jangan kita namanya beres, udah ketemunya, buahana, namanya beres masalah sisipan. Orang tua sipa, tapi kan aja tapi itu sampai daripada yang pokoknya disalahkan pihak sekolahnya hadir oleh orang tua. Tapi kan terus hadir sempurna atau sempurna isi dan sempurna oke. Berapa itu kami? Juga di WhatsApp, aku udah screenshot. Kami tadi mereksa tadi siapa? Yang dari bagian Evan. berarti kuncinya ketemu dulu orang tua Orang tua abi mah, kata abi Evan mau gimana? So abi, mama harus komunikasi ke abi. Si pak kumaha dua anak, udah ketemu kumaha. nanti ya kalau saya gambar bu solusi yang akan dilakukan apa pertama adalah Mungkin yang intinya bu hah? ini Aku yang pada sekolah langsung aja. pada saat ayah sekolah bimbingan ayah orang lain Iya, saya mana? Abi kan sekolah bu, masuk itu. Orang tua dari sekolah ini yang benar gimana orang tua itu begitu pendidikan kepada anak dia harus tahu wali kelas makanya kami ahli ya dan orang tua benar ke wali kelas intinya ya barangkali menyampaikan di mana wakaf di rumah alatnya di rumah isinya sesolat upayanya waktu di sekolah waktu itu itulah orang tua yang baik memberikan segala macam informasi kepada wali kelasnya supaya apa yang diinginkan oleh orang tua dilakukan juga sesuai selaras dengan yang dilakukan oleh wali kelas. Itu orang tua yang baik. Tapi ada bingung gitu kami soal orang tua menutupi jadi emis yang anggapan dia. Kan kau sudah masuk. Orang tua itu. Kita masuk ke abi kakak mama teh, ibu di dalam mana ya kan? Atau sedang kosa kalau itu namanya biasa sering terbet muka ibu di dalam. Kita bantu ibunya bu. Ketika misalkan ada indikasi ibu nak membela, kita datang dan kepada bapak. Tadi tanda bapak. Bukan sama. Tapi iya bu, ketika misalnya kita ingin mencari solusi yang benar menyeluruh, ketika kita tidak bisa melibatkan kedua orang tuanya, berarti belum tepat sasaran bagi Abi. Nah, mungkin bagus, tapi nanti yang terjadi hukuman, pemaksaan, nyarek, itu yang terjadi. Tapi kalau menghadirkan orang tua, lengkap misalkan tadi kalau si ibu membela, tapi ternyata si bapak membela, apa yang segala macam masalahnya. Oh iya, karena Ya, berarti kalau bapak bapak
yang kan belum pasti kan masih praduga yang bebas. Jadi panjang. tapi tina contoh waktu sekolah memang tidak harus bebas orang tua. Dia harus dihadirkan juga bapaknya. Ya terus berlangsung berapa lama? Saatnya Di Ervan ini kan di beberapa tahunnya ada beberapa masa dulu kan Nah, pas Juli, Agustus, September, Oktober. Sebetulnya kalau harus diadakan di situ, suami aku tuh sempat kali bulan pertama terus kayak gitu, semingguan kedua lebih intens lagi. Abi mah mulai deketannya Ervan saudara selama Ervan Karena sering semuanya. dipanggil Oke, ibu selama 1 bulan pendekatan ke Ervan, tapi ternyata belum maksimal. Nah, pendekatan ke ibu ada kecil pas ada kecil Abi kecil sudah di mana itu kayak namanya nakal ada pas ada kenapa di sini Abi kecil kali kembali dulu Abi pas Abi kayak jadwal orang pimpin banyak BPN saya. hah BPN. Abi mana Abi juga sama Abi asal Paling salah satu memang gitu Bu. Jadi memang dihitung komunikasi dijalin silaturahmi sehingga nanti tahu akan masalahnya apakah memang dia sakit atau bohong atau ada apa di balik semua kejadian Ervan itu yang harus dicari tahu dan misteri apa di balik sakitnya Ervan. Usia yang cinta segitiga pasti ada yang tapi DP nama ada si Alia DP HP nama si Alia Alia terus nah Abi tak buka Alia kelas nah buka tak sambil buka telepon sekarang itu punya yang cinta segitiga wah jadi lagi nih yang aku cinta segitiga. Jadi maksudnya banyak faktor jadi harus tahu sebenarnya gini Bu, banyak menghadapi masalah kita akan banyak tahu bukan karena kita meramal tapi apa sih jika orang jadi guru tosami perilaku budak nyontek hafal and portfolio karena diharapkan guru ya orang kami naik taraje tengok yang kemarin berbagai cara kita lakukan. Kami bapak lagi ketawa. Jadi nama namanya kadang gitu pas namanya mengawasi ulangan bapak mah terang rumah segala macam upaya yang dilakukan besok namanya atau kali kamu diawali tilu aturan kami ayo ulangan saya kalau padahal harapan tilu yang diperbolehkan satu boleh mencontek asal nggak ketahuan sama yang di atas yang di atas besok boleh kedua boleh bertanya jawaban tapi tolong pada diri sendiri diperbolehkan ketiga boleh ngobrol tapi tidak pakai suara atau ya ulangan kosong itu jadi mengalihkan kita sama yang terakhir menjalankan ya cari kayak ayat ketinggalan bukan ada biasa naon gitu naik kan aja kelas oh aduh potong ya jadi itu kan sebetulnya berbagai yang terakhir tapi setiap kejadian nanti kita tahu gitu jadi bisa ambil dengan pengalaman ya banyak hal itu kemungkinan kenapa dia bisa begitu tapi itu disebut pakai segitiga bukan dengan ancaman bukan dengan hadiah gitu Pak sok kami masuk poin diberes 5.000 keluar poin alim mau dilakukan itu nggak apa-apa motivasi tingkat kedua lebih rendah daripada motivasi intrinsik boleh bermakan ada insya Allah kan ambilan itu ayat konsekuensi sebulan nah ini kan suping ada perasaan kayaknya komik itu naik konten biasa abad muslim ya lagi kayaknya diulang saya kalau enggak ayah dengan aturan dina poin ikut untuk sekian hari ayah di atas 5 hari deh misalkan kami balik sakit 5 hari deh ya sok sakit bayangkan padahal ini kan intinya mau bodoh sakit paling gitu ya Bu siap itu saya dia minta cekap yos 2 jam Kalau banyak, jam jam 1, jam 4 kan 10 3 jam
jam 45 di genap bakal pintu dibaca, insya Allah sangat bermanfaat termasuk dengan mohon poinnya. Bahkan kemarin oke kurang teh nanti ngabahaskeun ieu punya isi sekolah mau cetak diri. Oh, Tapi ini ada yang pengajuan. oh gitu Mas. Ini mah hasil Iya man deh. hasil dari namanya pengembangan budaya positif. Nanti kayaknya cetak diri deh untuk kurikulum merdeka, cetak diri. Jadi yang dunia praktek pematur gitu, tapi dirinya sendiri menjadi disiplin mandiri. Nah, nyambung ke kurikulum merdeka. Kita maksudnya teman panggilan atos biasa alwaktu waktu mudah-mudahan kurang didiskusikan bermanfaat. Saya maafkan untuk keseharian insya Allah nanti di kurang itu pembanaan tidak di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.